Halo semuanya, selamat datang di channel Practical English Course. Pada channel ini saya akan memposting video pembelajaran bahasa Inggris yang sistematis dari materi yang paling mudah sampai advance. Materi yang mudah dipahami dan berkelanjutan. Jika kalian tertarik untuk belajar bahasa Inggris, silahkan subscribe guys. Hari ini kita akan belajar tentang to be. Saya yakin kalian sudah bertubi-tubi belajar to be, tapi masih belum tahu cara menggunakan to be. Pada kesempatan ini, kita akan bahas secara tuntas dalam waktu 1 menit. Jangan ada lagi yang menggunakan I am is a student. Oke? Ketika guru sedang menjelaskan, jangan tidur dalam kelas. Kalau belajar serius, saya juga bingung dengan anak zaman now. Ujian aja main Mobile Legend. Mungkin gurunya harus cantik Dakota Johnson. Baru ada yang mau memperhatikan ketika gurunya menjelaskan. A few moments later. Kata kerja V atau verb to be bisa berbentuk dalam present sekarang atau bisa berbentuk dalam past, ya, yang lampau. Dalam bentuk present ada 3, is, am, are, sedangkan dalam bentuk past ada was dan were. Pada pertemuan ini kita hanya membahas untuk present dan past, tidak membahas untuk yang perfect, ya. Jadi perfect pada pertemuan lanjutan. Oke, yang pertama sekali yang harus kita kuasai adalah be pada kalimat present. Sudah tahu be itu ada present, ada past. Sekarang kita bahas be yang present. Ya, untuk to be I, pasangannya adalah am, ya. Di sini pasangannya adalah am. Sedangkan untuk you, they, dan we, kita menggunakan to be-nya adalah are, ya. Ini pasangannya yang harus diingat, ya. You are, they are, we are. Kemudian yang terakhir adalah is. Is ini adalah pasangan siapa? Pasangan he, she, dan it, ya. It di sini bisa jadi benda atau nama orang, ya. Oke. Kemudian kita bentuk kalimatnya bisa jadi diikuti oleh adjektif, bisa jadi diikuti oleh noun, kata benda, bisa jadi diikuti oleh adverb, ya, adverb atau komplement yang akan kita bahas contohnya pada berikut ini. Kita bahas subjek, be, dan adjektif, ya. Kita mulai dari I. Masih ingat siapa pasangan I? Tadi pasangan I adalah am, jadi ini pasangannya harus diingat. Kemudian you, they, we, pasangannya adalah are. Kemudian he, she, pasangannya adalah is. Sedangkan ayu juga menggunakan is, karena ayu ini satu orang. Kalau lebih dari satu orang, kita gunakan we atau they, ya. Jadi ini yang harus diingat. Am, are, dan is, ya. Ini batasnya. Biar kalian bisa membedakan. Oke. Sekarang kita akan membuat kalimat yang menggunakan subjek, be, plus adjektif. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana. Apa kata sifat yang kalian sudah pelajari? Happy. Kita mau bilang mereka happy. Jadi, mereka they. Kemudian, kata sifat happy. Berarti kita buat they. Pasangannya siapa? Are happy. Kalau misalnya kita mau buat saya senang, jadi kalimatnya adalah I am happy. Saya senang. Kalau kita mau buat dia seorang perempuan senang, berarti she is happy. Kalau kita mau bilang si Ayu senang, Ayu is happy. Kalau ada dua orang, Ayu dan Budi, kita menggunakan Ayu and Budi are happy. Karena dua orang, di sini kita menggunakan are. Ya, kalau bisa lihat menggunakan are, kemudian am kalau satu I, kemudian they are, she is, Ayu is, ya. Kalau misalnya binatang, contohnya my cat. My cat juga menggunakan is, ya, karena cuma satu, jadi my cat is happy. Nah, sangat simple, ya. Tinggal diperbanyak kata sifatnya. Jadi misalnya sad
artinya sedih. Kemudian apalagi kata sifat. Kalian perbanyak kata sifat, kemudian coba bentuk dalam kalimat dan langsung digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, tadi kita sudah membahas subjek, be, dan adjektif. Sekarang kita akan lanjutkan subjek be plus noun. Noun di sini artinya kata benda ya. Noun artinya adalah kata benda. Kata benda di sini tidak harus benda seperti buku, seperti kamus ya, atau seperti mobil, tidak harus. Jadi pekerjaan dalam bahasa Inggris juga termasuk ke kata benda. Misalnya kita mau bilang, saya adalah seorang siswa, saya pada di I. Oke, kalau sudah kita buat I, pasangan I siapa? Am. Kemudian siswa bahasa Inggrisnya adalah student. Karena seorang kita pakai I am a student. Saya seorang siswa ya. Kalau misalnya kita mau bilang kamu seorang siswa, tinggal kita bilang you are a student ya. Kalau yang kita maksud adalah satu orang. Tapi kalau you banyak, kita harus gunakan student pakai s. Atau contoh yang lain misalnya, we are, kita adalah siswa. Kita bilang we are students ya. Kita pakai s karena siswanya banyak ya. Kemudian kalau misalnya kita mau bilang dia adalah seorang siswa, dia perempuan, she is a student ya. Kemudian kita mau bilang Ayu adalah seorang siswa, Ayu is a student ya. Nanti tinggal diganti aja. Misalnya yang sudah tahu kata benda yang sudah tahu untuk pekerjaan student. Kalau misalnya kalian bukan student, kalian bisa ganti. Misalnya saya adalah seorang guru. Saya bisa bilang I am a teacher. Saya adalah seorang teacher. Jadi diganti aja pekerjaannya teacher atau a police officer atau a driver atau siapa pekerjaan. Bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Yang terakhir adalah adverb. Arti adverb di sini adalah keterangan ya. Jadi di sini adalah kata keterangan. Misalnya teman kalian bertanya, "Hey, kamu lagi di mana?" Kalian menjawab, "Saya lagi di rumah." Kalian bisa bilang, I am at home. Artinya saya sedang di rumah ya. Atau kalian di sekolah. Kamu di mana? Saya berada di sekolah. I am at school ya. Kalau misalnya kalian mau bilang mereka sedang berada di sekolah, they are at school. Mereka sedang berada di sekolah. Kalau dia seorang perempuan sedang berada di perpustakaan, kalian bisa bilang she is at the library ya. She is at the library. Dia sedang berada di perpustakaan. Kalau kalian mau bilang Ayu sedang berada di rumah sakit, Ayu is at a hospital. Berada di sebuah rumah sakit. At a hospital ya. Hospital ya. Kalau kalian bingung perbedaan dengan the akan kita bahas pada video berikutnya. Mungkin sekian aja untuk to be. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. See you on the next video.